Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil dan validitas uji klinis fase 1 dan 2 dari vaksin Sinovac. Sudah dipublikasikan di Lancet tanggal 17 November 2020. Waktu penelitiannya sendiri ini bulan April tahun 2020 dan dilaksanakan di Provinsi Jiangsu, Cina. Sistematika presentasi yang akan saya sampaikan adalah bagaimana metode penelitian, kemudian apa saja hasilnya, tentu saja terkait dengan safety, tolerability, dan immunogenicity. Kemudian saya akan menyampaikan apakah penelitian ini valid dari segi validitas seleksi, validitas pengontrolan perancu, validitas informasi, validitas eksternal. Kemudian dua topik berikutnya yaitu apakah penelitian ini penting dan apakah hasil penelitian ini applicable akan kita perbincangkan pada sesi diskusi. Bagian yang pertama yaitu metode penelitian uji klinis fase 1 dan fase 2 Sinovac. Mengapa metodologi ini perlu kita bahas terlebih dahulu? Oleh karena metodologi jarang dibahas atau malah jarang dibaca. Umumnya kita fokus pada result. Padahal metodologi ini penting supaya kita bisa lebih meraba-rasakan hasil penelitian. Kemudian membantu kita untuk melakukan penilaian validitas penelitian. Dan nantinya membantu juga bagi kita untuk menilai apakah memenuhi syarat-syarat importansi dan pada akhirnya kita bisa memutuskan apakah hasil penelitian tersebut applicable atau tidak. Saya akan menyampaikan istilah kunci terlebih dahulu karena penelitian ini outcome utamanya adalah safety dan tolerability. Kita tentu sudah mengetahui investigator wajib untuk mendokumentasikan AE atau adverse event. Didefinisikan sebagai segala hal baru atau perburukan dibanding baseline selama subjek menjalani uji klinis. Yang dimaksud dengan segala hal di sini bisa jadi bersumber dari self-report, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, maupun pemeriksaan laboratorium. Untuk setiap AE harus dikaji hubungannya dengan obat yang diteliti, dalam hal ini vaksin. Ada beberapa kemungkinan, tapi yang menjadi fokus perhatian kita tentunya adalah adverse reaction, yaitu AE yang menurut investigator mungkin berhubungan, paling tidak mungkin berhubungan dengan vaksin. Nanti kita akan lihat apa saja AR atau adverse reaction yang ada dalam penelitian ini. Terkait dengan tolerability, ini terkait dengan derajat. Derajat AE itu ada yang mild, ada yang moderate, dan ada yang severe. Dan yang dimaksud dengan tidak tolerable kalau memenuhi kriteria severe atau berat. Berikutnya, ada lagi serious adverse event, disebut SAE ya apabila AE mengakibatkan kematian atau AE mengakibatkan life threatening, membutuhkan perawatan atau perawatan yang lebih lama. Outcome berikutnya adalah immunogenicity. Di dalam penelitian ini didefinisikan positif mengalami serokonversi jika pada baseline-nya negatif lalu kemudian menjadi positif. Atau mungkin saja ada yang sejak awal positif dan dikatakan serokonversi jika kadarnya 4 kali lipat dibandingkan dengan awal. Terkait variabel immunogenicity ini selain serokonversi neutralizing antibody ada beberapa variabel lain yaitu kadarnya, kemudian reseptor binding domain spesifik immunoglobulin G, spike spesifik IgG dan IgM. Bagaimana penelitian fase 1 dilaksanakan? Jadwal pemberian vaksinnya ada 2 dosis, ada dosis pertama dan ada dosis kedua. Kemudian ada juga istilah kohort. Yang dimaksud dengan kohort 1 adalah subjek yang mendapat jarak antar dosisnya 14 hari.
Sementara kohort 2 adalah subjek yang mendapat jarak antar dosisnya 28 hari. Kemudian ada istilah blok. Yang dimaksud dengan blok 1 adalah low dose versus placebo. Jadi ada blok satunya ada dua, ada blok 1 di kohort 1 dan ada blok 1 di kohort 2. Blok 2 ini adalah high dose. High dose juga ada di kohort 1 dan ada di kohort 2. Dalam fase 1 ini dilakukan dose escalating. Maksudnya adalah blok 2 baru dilakukan bila blok 1 aman. Nah, ini yang mengapa saya membuat blok 2 ini agak ke bawah gitu. Ini maksudnya adalah blok 2 ini baru dilakukan apabila blok 1 aman. Jadi running dulu blok 1, setelah blok 1 terbukti aman baru yang high dose. Baik itu untuk kohort 1 maupun untuk kohort 2. Yang dimaksud aman adalah jika tidak ada life threatening, kejadian severe AE kurang dari atau maksimal 15%, dan data monitoring committee setuju blok 2 dilaksanakan. Dan penilaiannya itu dilakukan sampai hari ke-7 dari dosis pertama. Jadi blok 1 running sampai 7 hari. Kalau selama 7 hari memenuhi kriteria ini, maka blok 2 baru jalan. Jadi yang dimaksud aman di sini adalah 7 hari pasca penyuntikan dosis pertama. Jadi tidak menunggu blok 1 selesai dulu. Blok 1 7 hari sudah running ke blok 2. Nah, lalu bagaimana fase 2 dilakukan? Jadi fase 2 dilaksanakan bila blok 2 fase 1 aman. Kapan dilakukannya? Dilakukan penilaian keamanannya adalah pada hari ke-7 dari blok 2 dari uji klinis fase 1. Oleh karena itu, dari penjelasan ini, kita paham bahwa penelitian fase 1 dan fase 2 ini tidak fase 1 dulu selesai, baru fase 2. Fase 1 berjalan sampai dengan 7 hari. Kalau sudah terbukti fase 1 aman, lalu fase 2 juga dilaksanakan. Kriterianya juga sama, yaitu tidak boleh ada life threatening, severe AE-nya maksimal 15% dan DMC setuju. Juga ada istilah kohort. Kohort 1 membandingkan low dose, high dose, dan placebo. Kemudian kohort 2 membandingkan low dose, high dose, dan placebo. Jadi seperti inilah skema atau flow dari penelitian uji klinis fase 1 dan fase 2 dari vaksin Sinovac. Kita juga perlu tahu bagaimana assessment safety pada fase 1 ini dilakukan. Ini ada self-report diary, ada laporan spontan, ada kunjungan rutin, ada darah, hematologi dan biokimia, kemudian darah plus urin, hematologi biokimia, darah plus urin untuk memeriksa faktor inflamasi. Jadi ini supaya kita tahu apakah assessment terhadap safety ini memadai atau tidak. Ini jadwalnya, jadi untuk self-report diwajibkan kepada subjek untuk mengisi self-report 7 hari pertama sejak penyuntikan setiap dosis. Jadi ini dosis pertama 7 hari harus lapor ya. Ini dosis kedua 7 hari harus lapor. Skema ini hanya saya sampaikan untuk yang kohort 2 ya. Jadi untuk kohort 1 tinggal menyesuaikan saja. Untuk hari-hari yang lainnya subjek boleh melapor kalau terjadi sesuatu. Jadi disebut sebagai laporan spontan dari subjek. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan rutin, artinya ada anamnesis dan pemeriksaan fisik pada jadwal-jadwal ini. Kemudian pemeriksaan darah dilakukan pada waktu-waktu ini. Kemudian pemeriksaan darah dan urin untuk pemeriksaan interleukin, hematologi dan biokimia maksud saya, ini jadwalnya. Kemudian pemeriksaan darah dan urin untuk pemeriksaan faktor inflamasi, jadwalnya seperti ini. Sementara untuk fase 2 tidak sebegitu lengkap seperti fase yang pertama. Self report, laporan spontan, kunjungan rutin, dan pemeriksaan darah.
Nah, jadi kalau kita sudah paham bagaimana flow-nya serta bagaimana jadwal assessment dari safety, maka lalu apa keluaran terkait safety? Nah, keluaran utamanya adalah AR atau adverse reaction, mulai dari penyuntikan dosis pertama sampai dengan 28 hari pasca penyuntikan dosis kedua. Nah, jadi kita tahu bahwa evaluasi AE pada penelitian fase 1 dan fase 2 ini sampai 28 hari pasca penyuntikan dosis yang kedua. Sebagai keluaran tambahan, AR, adverse reaction, dalam 7 hari untuk setiap dosis. Kemudian perubahan parameter laboratorium di hari ketiga setiap dosis, dan ini khusus untuk fase 1 saja. Demikian juga pada fase 1, teliti juga perubahan faktor inflamasi pada hari ke-7 setelah setiap dosis. Untuk SAE ini diamati sampai dengan 6 bulan. Nah, karena penelitian ini dilakukan Mei, ya, jadi April sampai Mei akhir, Juni lah kira-kira, jadi 6 bulannya itu kira-kira Januari lah ya. Kita berharap evaluasi jangka panjang paling tidak 6 bulan pasca dosis terakhir mudah-mudahan sudah bisa kita peroleh. Sampai saat ini belum ada publikasinya. Itu tadi adalah mengenai safety. Nah, bagaimana dengan respon imun? Respon imun yang dilihat adalah ini, NAB, RBD, S spesifik, IgG dan IgM serta T-cell respon. Ini jadwal-jadwalnya. Ya. Kemudian untuk T-cell respon ini jadwalnya. Ini untuk fase 1. Nah, sementara untuk fase 2 pemeriksaannya lebih sedikit. Jadi yang diperiksa hanya neutralizing antibody dan RBD spesifik IgG. Lalu apa keluaran terkait immunogenicity? Keluaran utamanya adalah serokonversi dari neutralizing antibody. Untuk cohort pertama, keluaran utamanya adalah serokonversi pada hari ke-14 setelah dosis kedua. Sementara pada cohort yang kedua, keluaran utamanya adalah serokonversi pada hari ke-28 setelah dosis kedua. Ini keluaran-keluaran tambahannya yang juga diperiksa dalam penelitian ini, yaitu kadarnya, RBD spesifik IgG, S spesifik IgM, dan ada beberapa keluaran eksploratory juga. T-cell respon, GMT terhadap pseudovirus, dan penelitian ini juga membandingkan kadar antibodi dibandingkan dengan antibodi pasien-pasien yang terkena COVID. Jadi antibodi plasma konvalesen. Baik, itu adalah metodologinya. Jadi dengan melihat metodologi ini mudah-mudahan tergambar hasil penelitiannya seperti apa nanti. Ini adalah hasilnya. Hasil keluaran safety seperti ini. Kita lihat untuk fase 1. Pada masing-masing cohort kita perlu bertanya apa saja AR yang terjadi, kemudian apa adverse reaction yang sering terjadi, apakah terdapat SAE, apakah terdapat perbedaan adverse reaction antara low dose, high dose, dan placebo. Jadi kalau kita lihat pada cohort pertama, ini sudah sering kita perbincangkan ya di grup WhatsApp juga mengenai adverse reaction yang terjadinya. Yang mau saya soroti adalah severe adverse event. Apakah terdapat severe adverse event? Jadi pada penelitian fase 1 ini terdapat satu subjek yang mengalami severe adverse event, yaitu yang ini, yang saya tandain, yaitu mengalami hypersensitivity. Namun ini sudah bisa diatasi dalam 48 jam. Ya, kemudian apakah terdapat serious adverse event? Tidak ada. Ya, jadi tidak ada serious adverse event. Kemudian mengenai perbedaan adverse reaction antara low dose, high dose, dan placebo, kita lihat bahwa ya ini terserah masing-masing sih, apakah ini dikatakan ada perbedaan atau tidak, karena sifatnya subjektif. Tapi kalau kita misalnya membuat keputusan beda dikit aja kita bilang bermakna, maka kita bisa melihat bahwa pada yang high dose
AR-nya lebih banyak dibandingkan dengan low dose pada kohort pertama. Sementara pada kohort yang kedua juga demikian, walaupun perbedaannya tidak begitu banyak. Nah, kalau perbandingan antar kohort, kita menanyakan hal-hal ini ya. Apakah terdapat perbedaan AR pada yang sama-sama low dose, terus yang sama-sama high dose. Kalau kita lihat dari grafik ini, kita melihat bahwa pada kelompok 28 hari atau kohort kedua, insiden AR-nya lebih rendah dibandingkan dengan kohort yang pertama. Itu kalau kita mengambil definisi beda dikit aja, kita sebut sebagai ada perbedaan. Tapi kalau kita mau mengatakan ya nggak ada bedanya lah antara 20 dengan 25 misalnya ya, maka kita akan mengatakan nggak ada bedanya antar kohort ini. Ini adalah hasil keluaran untuk fase 2. Gambarannya mirip dengan fase yang pertama untuk safety ini. Dan pada fase 2 ini tidak ada severe adverse event dan juga tidak ada serious adverse event. Berikutnya adalah keluaran immunogenicity untuk fase 1. Untuk fase 1 ini, saya langsung aja ke slide terakhir. Untuk fase 1 ini, untuk kohort pertama, yang lebih baik adalah yang low dose, yang high dose. Sementara untuk kohort yang kedua, yang lebih baik adalah yang low dose. Kemudian berikutnya untuk fase 2 ini terjadi fenomena yang menarik karena immunogenicity fase 2 ini lebih baik dari fase 1. Sampai 94% ini minimalnya. Menurut peneliti, batch untuk fase 1 dengan fase 2 ini berbeda. Perbedaan proses produksi itu berpengaruh terhadap immunogenicity. Nah, bila dibandingkan dengan kadar antibodi plasma convalescent, subjek penelitian ini rata-ratanya sekitar 40, sementara plasma convalescent rata-ratanya 163,7. Ini sudah didiskusikan di grup PA bahwa antibodi pada pasien yang terkena COVID secara natural itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang mendapat vaksin. Baik, ini adalah resume relatif dari safety dan immunogenicity mana yang lebih baik. Dengan definisi beda dikit aja itu lebih baik. Semakin besar angkanya itu semakin baik. Jadi kalau kita lihat dari angka-angka ini, kita bisa menduga bahwa yang kohort 28 hari yang low dose itu dan yang high dose itu lebih baik. Tapi kenyataannya regimen yang disepakati untuk diteliti pada uji klinis fase 3 adalah yang ini, yang kohort 14 hari dan low dose di Turki, Brazil, dan di Indonesia. Kemudian regimen ini juga yang disepakati digunakan sebagai emergency use di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa menurut peneliti, hasil dari low dose kohort 14 hari ini, walaupun lebih inferior dibanding yang lain, ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan kelompok lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah penelitian ini valid? Pertama dari validitas seleksi, ini beberapa kriteria yang harus kita lihat dan ini adalah expected-nya. Kita menyatakan penelitian itu valid. Mari kita lihat dari kriteria subjek, relevan ya, usianya dan sehat. Alokasi random ini dilakukan untuk fase 1 masing-masing blok dan fase 2 untuk masing-masing kohort. Tetapi tidak dilakukan alokasi random antar kohort, baik untuk fase 1 maupun untuk fase 2. Kemudian concealment ini dilakukan, baseline data juga setara antar kelompok. Kemudian loss follow up pada penelitian ini rendah, ya. Ini kita lihat angka-angkanya sangat rendah. Kemudian missing datanya juga memang yang ideal 0% missing data, tapi kalau kita lihat dalam penelitian ini missing datanya juga rendah. Jadi dari segi validitas seleksi kita sudah bisa menilai apa keunggulan dan kekurangan dari penelitian ini. Kemudian dari validitas pengontrolan perancu, kita berharap semua variabel perancu terkontrol baik secara restriksi, alokasi random, concealment maupun dilihat dari baseline. Penelitian ini juga sudah berusaha untuk mengontrol beberapa variabel perancu, ini yang direstriksi.
Sementara alokasi random, concealment, dan baseline ini sudah dibahas pada validitas seleksi. Kemudian validitas informasi, expected-nya double blind, penelitian ini juga double blind. Kemudian kita berharap metode pengukurannya valid. Ini berbagai variabel yang ada di dalam penelitian ini, dan ini adalah penjelasan dari peneliti mengenai cara bagaimana mengukur setiap variabel. Kita tinggal menilai apakah cara-cara ini sudah yang tervalid di bidangnya. Problem berikutnya mengenai reliabilitas. Kita berharap untuk setiap penelitian reliabilitas, presisi, dan power memadai. Cuman dalam penelitian ini memang besar sampel tidak dihitung berdasarkan power. Karena besar sampel dihitung berdasarkan regulasi. Untuk fase 1 100 orang, fase 2 500 orang, sehingga akibatnya adalah powernya kurang dan presisi kurang baik. Ini sebagai ilustrasi, kalau misalnya kita meneliti serokonversi 95% versus 97%, itu diperlukan 1.504 subjek per kelompok. Jumlah yang lebih banyak diperlukan untuk mengamati safety karena insiden yang rendah. Oleh karena itu kita memerlukan uji klinis fase 3 sebenarnya. Uji statistik kita harapkan tepat dan saya lihat ini sudah tepat semuanya. Terakhir mengenai validitas eksternal. Dari informasi siapa yang diteliti, kita tahu bahwa populasi targetnya adalah Chinese berusia 15 sampai 59 tahun dan sehat. Nah, pertanyaannya adalah apakah penelitian ini dapat digeneralisir untuk berbagai variasi demografis dan klinis? Dari ras dan suku itu beda-beda, dari segi usia juga beda, dan dari segi komorbid juga beda. Ini yang menjadi bahan yang mungkin akan kita diskusikan nanti pada saat sesi diskusi. Dan yang juga lebih penting adalah apakah penelitian fase 1-2 ini dan ongoing fase 3 sudah dapat dijadikan sebagai dasar emergency use. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.